Contoh gini, Gus Soim, tunjukkan sertifikat aslinya. Kalau kamu bisa menunjukkan sertifikat asli, saya kasih mobil saya. Kisruh Saifur Rahman di malam iktikaf konflik antara Islam Jamaah dan kaum muslimin Majenang. Minggu malam 24 April 2022 di Masjid Saifur Rahman, Desa Sindang Sari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, lagi-lagi terjadi konflik antara pengikut Islam Jamaah dengan kaum muslimin yang ada di sekitar masjid. Konflik terjadi ketika pengikut Islam Jamaah menghalang-halangi warga dan kaum muslimin yang ingin menghadiri tarhim di masjid tersebut. Informasi yang dihimpun Heril Anas TV menyebutkan kegiatan tarhim atau tarawih silaturahim yang akan dilaksanakan pada malam itu telah disepakati oleh para pihak pada 21 April lalu. Di antara pihak yang melakukan kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan tarhim itu antara lain pengurus Majelis Wakil Cabang MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Majenang mewakili kaum muslimin, pengurus Yayasan Minhajul Rosidin selaku yayasan yang mengelola masjid, dan perwakilan dari warga Islam Jamaah. Namun ketika hari pelaksanaan tiba, saat warga muslimin datang ke Masjid Saifur Rahman untuk mengikuti kegiatan tarhim, seorang oknum warga Islam Jamaah, Sukirno, menghalang-halangi warga yang ingin mengikuti kegiatan. Tokoh Nahdien Gus Soim El Amin kepada Heril Anas TV mengatakan pihak Islam Jamaah menyalahi kesepakatan yang telah disetujui. Mereka menghalang-halangi kaum muslimin mendatangi masjid. Bahwa pada tanggal 24 April malam kemarin di Masjid Saifur Rahman Majenang, sedianya sudah dijadwalkan akan diadakan kegiatan tarhim atau tarawih dan silaturahim oleh MWCNU Majenang. Akan tetapi kegiatan tersebut tidak bisa terlaksana karena memang dihalang-halangi oleh Bapak Sukirno, orang perorangan yang beberapa waktu ini menempati tanah wakaf dan menguasai masjid tersebut. Sebenarnya kenapa MWCNU mengadakan kegiatan tarhim pada tanggal 24 itu? Karena memang sebelumnya sudah ada kesepakatan bersama. Tepatnya pada tanggal 21 April 2022 sudah ada kesepakatan antara MWCNU kemudian Yayasan Minhajul Rosidin Majenang di mana saya sebagai ketua umum, kemudian Takmir Masjid Saifur Rahman dan Bapak Sukirno yang mewakili mewakili orang perorangan jamaah Jokam yang ada di dalam, menyepakati bahwa tanggal 24 bisa dilaksanakan MWCNU berkegiatan tarhim di Masjid Saifur Rahman. Akan tetapi pada saat hari H tanggal 24 itu mereka secara sepihak kemudian menggagalkan dan menghalangi kami warga masyarakat sekitar dan MWCNU untuk melakukan kegiatan tarawih dan silaturahim di Masjid Saifur Rahman tanpa ada alasan yang terucap. Kemudian kami buatkan berita acara bahwa mereka tidak, bahwa kegiatan tarhim MWCNU batal dilaksanakan karena tidak diberi ruang dan waktu oleh mereka. Kami buatkan berita acara itu, mereka juga tidak mau menandatangani dan menyerahkan itu kepada PH atau penasihat hukum. Sebagaimana dikatakan Gus Soim, tujuan dari pelaksanaan tarhim itu untuk mempererat persaudaraan di antara kaum muslimin di daerah sekitar masjid, sekaligus menyadarkan kepada pengikut Islam Jamaah mengenai makna silaturahim antara sesama pemeluk Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin.
Apalagi selama ini masjid yang diwakafkan oleh seorang purnawirawan polisi itu sesungguhnya dimaksudkan untuk dimanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin, bukan untuk satu golongan saja. Sebetulnya perlu kami sampaikan bahwa kami, masyarakat dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Majenang, Kabupaten Cilacap, ini tidak ada tujuan untuk menguasai secara sepihak masjid itu dan kemudian akan dikuasai secara sepihak dan tertutup. Kami hanya ingin memastikan yang pertama bahwa kami masyarakat NU sebagai organisasi mendapatkan mandat dari wakif dan tentu dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk mengelola tanah wakaf tersebut. Yang kedua, kami ingin memastikan bahwa masjid tersebut adalah berfungsi sebagaimana sebagaimana tujuan dari wakif, sebagaimana juga fungsi masjid pada umumnya, yaitu digunakan untuk beribadah oleh seluruh umat Islam secara terbuka. Penolakan yang dilakukan oleh jamaah Jokam ini yang kali ini bukan penolakan yang pertama. Berkali-kali ini membuktikan bahwa mereka eksklusif, mereka tidak mau bareng-bareng dengan siapapun di luar Jokam, termasuk dengan kami warga Nahdliyin yang adalah warga sekitar. Saya kira klarifikasi ini menjadi penting bahwa marilah kita masjid ini pastikan bahwa masjid ini terbuka untuk semua. Dan itu sudah tertuang, sudah disampaikan secara lisan bahwa mereka katanya mau mempersilahkan kepada siapapun termasuk kami untuk berkegiatan. Tapi nyatanya nol besar. Mengkhianati apa yang telah menjadi kesepakatan bersama. Lebih lanjut, Gus Soaim menegaskan bahwa pihak Nahdliyin sama sekali tidak memiliki keinginan untuk menguasai atau memonopoli penggunaan Masjid Saifur Rahman, tetapi hanya ingin mengajak kaum Islam jamaah menggunakan masjid itu secara bersama-sama. Namun, justru respon yang diperlihatkan warga Islam jamaah tetap pada pendirian ingin menguasai masjid tersebut. Warga sekitar dihalang-halangi untuk memasuki areal masjid. Bahkan salah seorang pembesar Islam jamaah yang duduk sebagai wakil imam daerah, Daroni, sesumbar akan menyerahkan mobil pribadinya kepada pihak yang bisa menunjukkan sertifikat hak milik Masjid Saifur Rahman itu. Sungguh aneh, warga muslim yang ingin masuk beribadah bersama pengikut Islam jamaah harus menunjukkan sertifikat hak milik masjid terlebih dahulu. Muslim, tunjukkan sertifikat aslinya, jangan cuma nomor BWI saja. Tunjukkan sertifikat aslinya, jangan tunjukkan BWI-nya saja. Awas lu, jangan main hukum. Shooting mas, shooting sini. Gus Soaim, tunjukkan sertifikat aslinya. Kalau kamu bisa menunjukkan sertifikat asli, saya kasih mobil saya. Untuk diketahui, Masjid Saifur Rahman yang berada di Jalan Tanjung, Desa Sindang Sari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap itu merupakan wakaf dari Komisaris Jenderal Purnawirawan Dr. Haji Nur Faizi Suwandi MM yang pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah, Kapolda Metro Jaya, Kabareskrim Mabes Polri, dan Kepala Badan Narkotika Nasional. Beliau mewakafkan pengelolaan masjid kepada sebuah yayasan yang bernama Yayasan Minhajul Rosidin. Namun selama ini masjid itu dikelola secara tertutup oleh warga Islam jamaah yang berada di bawah naungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Melihat pengelolaan masjid yang dilaksanakan secara tertutup itu, beberapa tahun terakhir Komjen Polisi Nur Faizi menggagas sebuah program kajian kitab hadis untuk dilaksanakan di masjid tersebut, guna membuka wawasan berpikir kaum Islam jamaah mengenai Islam rahmatan lil alamin. Dirinya berharap masjid yang dia wakafkan itu bisa memberi perubahan paradigma mengenai Islam yang toleran dan menyaudara, mengesampingkan perbedaan dan ego. Mantan Dubes
RI untuk Mesir itu kemudian menunjuk Kiai Haji Ahmad Soim Al-Amin, tokoh Nahdliyin yang akrab disapa Gus Soim. Gus Soim adalah sosok ketua Forum Komunikasi Umat Beragama FKUB Kabupaten Cilacap sekaligus sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin Kesugihan Kabupaten Cilacap. Namun amanah dari muwakil atau pemberi wakaf masjid kepada Gus Soim yang bertujuan merangkul semua ormas dan warga muslim itu menyatu dalam kegiatan bersama di Masjid Saifur Rahman selalu digagalkan dan dihalang-halangi oleh warga Islam Jamaah LDII. Warga LDII berkeras ingin menggunakan masjid itu secara eksklusif sampai Gus Soim bisa menunjukkan sertifikat hak milik masjid, bahkan akan dihadiahi sebuah mobil. Warga LDII yang mengklaim diri sebagai warga negara yang taat kepada pemerintah yang sah itu telah nyata menunjukkan jati diri mereka yang sesungguhnya. Mereka menentang ajakan Presiden Joko Widodo yang dalam membuka Munas LDII ke-9 tahun 2021 mengajak warga LDII agar tidak tertutup dalam menjalankan agama. Namun, justru dalam kenyataan, mereka menolak bergabung dengan kaum muslimin. Mereka mengabaikan janji mereka yang ingin berparadigma baru. Sekian celotehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah, waktunya ibadah. Iya, ini masjid untuk ibadah ini, bukan untuk kerumunan kayak gitu.